Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudari-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu, supaya uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusannya selama masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, renungan saya pada hari ini berjudul Manut Sopo. Pada tanggal 4 November 2020 ini saya sampaikan dulu kepada Anda yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni, salam sehat, tetap pilih bahagia. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya membaca tulisan yang tertera di belakang bak truk berbunyi demikian. "Aku rekoso mbok geguyu, aku kepenak mbok rasani, aku njur kon piye?" Tulisan itu lucu dan mengandung makna mendalam. Artinya, kalau kita hidup nuruti omongan orang, gak pernah ada benernya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berpesan bahwa dalam keluarga akan terjadi ketidakcocokan. Mengapa? Karena pendapat anak berbeda dengan pendapat orang tua, antar saudara saja bisa berbeda pendapat. Padahal untuk menjalankan kehidupan kita harus mengambil keputusan jalan mana yang harus kita tempuh. Itu saja baru lingkungan keluarga. Di luar keluarga, dalam masyarakat, dalam grup WA, Twitter, lebih banyak lagi. Mau ikut yang mana ya? Semua pendapat mengandung kelebihan dan kekurangan. Bahkan orang yang sebaik Yesus saja masih dicela. Seolah-olah para pencela itu lebih baik daripada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus diputar, dipelintir menjadi sesuatu yang jelek semua. Seolah-olah mulut pencelanya paling sempurna. Bahkan Yesus jelas-jelas berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, masih dicela karena melanggar hari Sabat. Padahal yang mencela juga tidak berbuat apa-apa untuk orang sakit. Ya, nuruti omongan orang banyak gak ada habisnya dan gak ada juntrungnya. Juru aku piye? Lalu ikuti saja pendapat jitu, yaitu pendapat Yesus Kristus. Maka dalam bacaan Injil, kalau mau menjadi muridnya berarti mengikuti Yesus. Bukan omongan orang ini, orang itu, tetapi Yesus. Caranya? Paling gampang adalah pada saat Anda sedang bingung, galau, apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Saya tidak akan memberikan teori tapi memberikan dua contoh.
Pertama, seorang bapak sedang jengkel dengan istrinya yang cerewet. Lalu dia pergi ke gereja dan membayangkan Yesus hadir di depannya. Setelah menenangkan diri, bayangan kehadiran Yesus itu makin nyata dan makin dirasakan. Lalu dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana caranya agar istri saya tidak cerewet? Payah kok Tuhan. Akibat omongan dia banyak pertengkaran terjadi juga di antara ibu-ibu sendiri. Piye Tuhan?" Lalu Tuhan jawab, "Apa kamu mau istrimu aku buat tidak bisa ngomong?" Dia diam saja, malah mikir-mikir, tidak bisa ngomong, bisa jadi bisu, atau sakit parah, atau malah mati. Wah ya janganlah. Pikirannya masih berkecamuk terus. Lalu dalam perjalanan pulang, malah dia berpikir mendingan punya bojo yang begitulah daripada punya bojo yang gak bisa ngomong. Pulang-pulang malah dia makin sayang pada istrinya. Puji Tuhan, dia diberkati. Contoh lain, seorang ibu sedang dikejar-kejar dan diteror beberapa tukang tagih online. Dalam doa dia bertanya, "Tuhan, seandainya Tuhan dalam posisi saya seperti ini, apa yang Tuhan buat?" Lama dia menunggu dengan diam jawaban dari Tuhan. Tuhan diam saja. Tunggu, diam saja. Malah ingatannya itu melayang ke lagu Jawa. Angel temen tuturanmu, angel temen tuturanmu. Akhirnya katanya dalam hati, "Ya ampun, tidak ada yang bisa bantu aku. Tuhan saja diam saja." Yes, kapok tenan-tenan, dan hatinya gembira karena dia terlepas dari kecanduan utang online. Saudara-saudara, semoga kita semakin mampu untuk mengerti apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diomongkan, apa yang dilakukan Yesus, dan kita semakin mantap mengikuti Dia. Dan semoga Anda semakin menemukan cara untuk berwawancara dengan Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.